tanggal 12 Desember 2020 saya nyatakan resmi dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bersaing dunia seperti saat ini. Tunaikan, mari kita tunaikan tugas pelayanan ini sampai kepada garis akhir. Mahkota telah disediakan bagi saudara. Bagaimanapun kita berjuang berusaha untuk melengkapi diri, untuk menangkis segala tantangan yang kita hadapi. Jangan puas dengan apa yang Bapak Ibu dapat. Milikilah kompetensi, baik dari segi kualitas, integritas, dan moralitas, supaya kita mampu berkompetisi di tengah degradasi saat ini. STT ini menjadi STT kebanggaan. Kiranya saudara tiap hari ingatkan, tingkatkan diri Anda menjadi seorang hamba Tuhan yang profesional, sebagai guru maupun sebagai hamba Tuhan. Jadilah bintang di dalam profesionalitas kehidupan kita. With things from far away. Special things that compile each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, lembaga sekolah tinggi teologi Injili Hambel. Pada hari ini kami berpegang dalam nama Tuhan. Di dalam segala sesuatu Engkau bekerja. Say that you bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Kemuliaan bagi nama dan kami seluruh keluarga besar sekolah tinggi A million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take, a million dreams for the world we're gonna make. Kami mengucapkan selamat kepada selamat kepada saudara-saudari. Selamat dan sukses acara wisuda angkatan pertama Sekolah Tinggi Teologi Injil Hambel Bengkayang tahun 2020. Salam. Saya Pendeta Dr. Sangkot Sibarani mengucapkan selamat atas wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Injili Hambel Bengkayang. Biarlah menjadi hamba Tuhan yang misioner, hamba Tuhan yang militan, hamba Tuhan yang terus menyebarkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengabdi kepada Tuhan, selamat berjuang di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Salam.
Pendeta Dr. Sangkot Sibarani mengucapkan selamat atas wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Injili Hambel Bengkayang. Biarlah menjadi hamba Tuhan yang misioner, hamba Tuhan yang militan, hamba Tuhan yang terus menyebarkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengabdi kepada Tuhan, selamat berjuang di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Salam. Selamat dan sukses acara wisuda angkatan pertama Sekolah Tinggi Teologi Injil Hambel Bengkayang tahun 2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan tuntunannya bagi kita semua. Kita ada sampai saat ini pun itu karena berkat anugerah dari Allah Bapa. Sekolah Tinggi Teologi Injili
Hamel Bengkaya, ku mengutus kau, ciptaan Pendeta Najamuddin STH. Senam Sekolah Tinggi Teologi Injili Hamel Bengkaya dengan acara tunggal wisuda Sarjana Teologi dan Pendidikan Agama Kristen oleh Ketua. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Injili Hamel Bengkaya dengan acara tunggal wisuda Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen tanggal 12 Desember 2020 saya nyatakan resmi dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa pembukaan oleh Pendeta Dr. Eli Hartono MPH. Disilakan.
Humble Bengkayang tahun akademik 2021-2022 dimulai. Kami undang hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Sekolah Tinggi Teologi Injil Humble Bengkayang. Sekolah Tinggi Teologi Injil Humble Bengkayang nomor 065 garing FSTTIH garing A garing 20 garing 10 2022 tentang daftar wisudawan yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan program pada STT Injil Humble Bengkayang tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Humble Bengkayang menimbang A.
bahwa untuk diwisudanya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya perlu dikeluarkan surat keputusan. B. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak untuk diwujudkan. Mengingat pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bab yang ke-7 pasal yang ke-24. Kedua, Keputusan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan kurikulum Sekolah Tinggi Teologi. Ketiga, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor PC garing 3 garing T garing HK garing 005 garing 529 garing 2014 tentang izin pendirian institusi Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya. Keempat, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor BC garing 3 garing F garing HK 005 garing 204 garing 2021 tentang izin penyelenggara program 11 program studi teologi kependekaan dan nomor DC garing 3 garing K garing HK 005 garing 207 garing 2021 tentang izin penyelenggaraan program 11 program studi pendidikan agama Kristen pada Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya. Kelima, Statuta Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya bab 18 pasal 63 butir yang ke-6 tentang persyaratan pewisuda. Memperhatikan rapat Dewan Dosen Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya tertanggal 26 September 2022 memutuskan menetapkan Keputusan Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya tentang mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda pada acara wisuda STTIH ketiga angkatan keempat program studi sarjana pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi serta wisuda pertama angkatan pertama program studi magister pendidikan agama Kristen dan program magister teologi setelah meneliti persyaratan. Pertama, mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda sebanyak 13 orang yang terdiri dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkaya sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini dan telah didaftarkan dalam buku acara wisuda angkatan keempat program sarjana dan angkatan pertama program magister STTIH dan dengan perincian sebagai berikut. A. Sarjana pendidikan agama Kristen sebanyak 5 orang. B. Sarjana teologi sebanyak 5 orang. C. Magister pendidikan agama Kristen sebanyak 2 orang. Dan D. Magister teologi sebanyak 1 orang. Kedua, mahasiswa-mahasiswi
dari satu denominasi, yaitu Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia atau GPI sebanyak 13 orang. Ketiga, mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda berdasarkan suku terdiri dari 3 daerah atau suku, antara lain yaitu: pertama, suku Dayak sebanyak 11 orang, suku Nias sebanyak 1 orang, suku Nusa Tenggara Timur atau NTT sebanyak 1 orang. Keempat, keputusan ini berlaku pada saat yang ditetapkan. Bengkayang 20 Oktober 2022. Kedua, STT Injil Hamil Bengkayang tertanda tangan Dr. Marganda Simarmata, MA, MTK. Dengan demikian, kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Hamil Bengkayang, kiranya berkenan untuk mewisuda nama-nama yang tertera dalam surat keputusan ini. Terima kasih. Lanjutkan acara kita dalam acara prosesi wisuda kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Pak Prodi menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Program Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Nama wisudawan Awan Sarjana Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Sungkung 5 September 1996. Tempat pelayanan GPB Laodikia Lausuka. Judul skripsi: Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen dalam mendidik sikap peserta didik usia 6 sampai 8 tahun berdasarkan kitab 1 Timotius 4 ayat 12 di SD Negeri 04 Sekaro, Kecamatan Pria, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Lare Hermau Yusuf, Sarjana Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Singkawang 12 Oktober 1998. Tempat pelayanan GPB Anugerah Bengkayang. Judul skripsi: Penerapan metode konseling pastoral untuk membina karakter rohani peserta didik berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 di kelas 9 SMP Salom Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Ius Sarjana Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Maro 5 Desember 1968. Tempat pelayanan GPB Immanuel Ledo, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Judul skripsi: Implementasi Gembala Sidang dalam penginjilan menurut Matius 28 ayat 19 sampai 20 bagi pertumbuhan iman jemaat Gereja PB Immanuel Ledo. Nama wisudawan Cornelia Sarjana Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Jelaya 10 Januari 1998. Tempat pelayanan GPB Anugerah Bengkayang. Judul skripsi: Menumbuhkan minat baca Alkitab bagi peserta didik berdasarkan kitab 2 Timotius 3 ayat 15 dan aplikasinya terhadap pertumbuhan rohani peserta didik kelas 9, kelas 11 SMA Borneo Bengkayang. Nama wisudawan Parto Sarjana Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Jembatan Mahok 20 November 1995. Tempat pelayanan GPB Sumber Air Hidup 3 Desa. Judul skripsi: Penerapan prinsip pengajaran pendidikan agama Kristen berdasarkan kitab Amsal 1 ayat 7
dalam membentuk perilaku peserta didik kelas 5 dan kelas 6 di SD 06 Belangko, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Program Sarjana Teologi. Nama wisudawan Antoni Yahuda, Sarjana Teologi. Tempat dan tanggal lahir Sungai Betung 1 Januari 1958. Tempat pelayanan GPB Emmaus Semidang. Judul skripsi konsep melayani bukan untuk dilayani menurut Injil Markus 10 ayat 45 dan implikasinya di Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Jemaat Semidang, Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Dedik, Sarjana Teologi. Tempat dan tanggal lahir Sepupu 5 Agustus 1986. Tempat pelayanan GPB Elim Bukit Sange, Kecamatan Seluas. Judul skripsi Tinjauan Teologis Pertumbuhan Gereja menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan aplikasinya bagi Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Jemaat Elim Bukit Sange, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Gumet, Sarjana Teologi. Tempat dan tanggal lahir Sibujit 29 Juli 1971. Tempat pelayanan GPB Immanuel Marende. Judul skripsi Makna Kata Mengaruniakan menurut Yohanes 3 ayat 16 bagi pertumbuhan iman Kristen. Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Jemaat Immanuel Marende, Kecamatan Sidi, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Jaya Asmara, Sarjana Teologi. Tempat dan tanggal lahir Sepupu 6 Agustus 1975. Tempat pelayanan GPB Smyrna, Bukit Sepuh. Judul skripsi Kajian Teologis bagi Kepemimpinan Kristen menurut 2 Timotius 2 ayat 2 dan implikasi bagi Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Jemaat Smyrna Sepuh, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Jinal A.F., Sarjana Teologi. Tempat dan tanggal lahir Senole 26 April 1965. Tempat pelayanan GPB Eklesia Tawang Pening, Kecamatan Siring, Kabupaten Bengkayang. Judul skripsi Sang Juru Selamat Datang ke Dalam Dunia berdasarkan Injil Lukas 19 ayat 10 bagi Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Jemaat Eklesia Tawang Pening, Kecamatan Siring, Kabupaten Bengkayang. Program Magister Pendidikan Agama Kristen. Nama wisudawan Destinus Lombu, Magister Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Hili Bagulu 22 Desember 1987. Tempat pelayanan GPB Bukit Jaitun, Paket D. Judul tesis Pendidikan Agama Kristen dalam Keluaran menurut Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Hubungannya dengan iman dan karakter pemuda di GPB Bukit Jaitun, Paket D, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Nama wisudawan Niono, Magister Pendidikan. Tempat dan tanggal lahir Bengtiap 20 Desember 1973. Tempat pelayanan GPB Sinar Kristus Lumah. Judul tesis Kontribusi Pendalaman Alkitab dalam meningkatkan minat belajar siswa menurut 2 Timotius 3 ayat 16 serta dampaknya bagi hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Lumar, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Program Magister Teologi.
Aminadab Tesbana Magister Teologi. Tempat dan tanggal lahir Wehani 15 April 1981. Tempat pelayanan GPB Rehoboth Sungai Betung. Judul tesis kajian Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu menurut surat 1 Petrus 5 ayat 2. Ketua dan Wakil Ketua serta Kapolri silakan kembali ke depan. Pembacaan janji alumni yang diwakili oleh Nyono Magister Teologi. Kami alumni Sekolah Tinggi Biologi Injili Ambel Bengkaya. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Injili Ambel Bengkaya. Dengan ini berjanji. Satu. Setia dan taat kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengabdikan diri kepada gereja. Masyarakat, bangsa dan tanah air Indonesia. 3. Menjunjung tinggi panggilan sebagai hamba Tuhan yang injili. Dalam melakukan tugas pelayanan. Dengan cerdik. Tulus dan rendah hati. 4. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan di bidang teologi. Dan pendidikan agama Kristen. 5. Menjaga nama baik alma mater. Gereja dan keluarga. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kami. Dalam melaksanakan janji ini.
selama 4 tahun lamanya. Kini berujung indah.
Terima kasih ya bagi mahasiswa. Jadi kepada kakak tingkat, jika mereka masih punya utang tolong dilunaskan. Karena mereka acara selanjutnya akan dibantu oleh Istri Sarjana. Selamat siang. Halo. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas semua usaha dosen-dosen yang sudah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kami semua. Tidak dapat kami bahas secara materi, dan pada kesempatan ini juga kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang dapat kami lalui selama ada yang 4 tahun, mungkin ada yang lebih dari 4 tahun pada hari ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ketua Yayasan yang kami Anugerah Bengkayang, kepada Ketua STT Injil Hambel Bengkayang, kepada Badan Pengurus Pusat Gereja Bukti, Badan Pengurus Daerah Gereja Bukti, rekan-rekan Ketua Sektor bisa hadir hari ini, pejabat dari pemerintah yang bisa hadir pada acara wisuda ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terima akan membalas sebagai kebaikan yang sudah kita lakukan. Selamat siang, hari sebentar. Salam. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Badan Pengurus Pusat Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia kepada Bapak Pendeta Dr. Resno Haryanja, Magister Teologi, disilakan. Sedikit lagi saya sampaikan sesuatu atas permintaan lembaga kita Sekolah Tinggi Teologi Injil Hambel. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati dan kasih, Bapak Ketua STT Hambel dan rekan Bapak Dinas Pendidikan yang kami hormati dan menghormati, dan rekan Garang Dimas Kristen Protestan yang wisuda juga hari ini. Semua hamba Tuhan yang saya tidak sebut namanya ada di sini, ketua daerah kami Bapak Pendeta Yanto dan rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta kepala yang melayani di BD 1 Kalimantan yang sekitar yang lain gereja kita sekitar 120 gereja lebih. Saya bahagia untuk acara hari ini oleh karena ini wisuda yang kesekian kali dan yang pertama untuk program Magister Teologi dan Magister Pendidikan Kristen. Dan saya ucapkan selamat buat wisudawan sekalian, juga untuk keluarga yang sudah barang tentu ikut mengalami suka duka ketika pasangannya, orang tuanya menempuh pendidikan ini. Di antara wisuda juga ada rekan Pak Pius. Saya dengar dia sibuk sekali dengan bisnisnya, tetapi juga berkiprah di dunia politik yang bangsa ini memerlukan itu juga. Selamat untuk Bapak secara khusus. Dan sebagai Ketua Umum Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, dulu dalam perspektif saya ini antara buah simalakama. Dilanjutkan babak belur, tidak dilanjutkan malu.
Tetapi setelah hari-hari belakangan ini kita mencari kehendak Tuhan atas apa yang terjadi bagi STTI Hamburg. Semua badan pengurus pusat bukan saja sepakat, tapi bersemangat akan menjadikan STTI Hamburg bukan beban tapi aset. Itu sebabnya amanat Rapat Kerja Nasional yang baru saja selesai di Jakarta memerintahkan bidang Litbang untuk segera meriset dan juga membuat gambar untuk eksistensi keberadaan STTI Hamburg secara fisikal gedungnya, dan sudah ditampilkan tadi. Yang kedua, bahwa mulai semester depan atau tahun depan Badan Pengurus Pusat mengisyaratkan kepada Ketua STTI Hamburg tidak akan mewisuda wisudawan sebelum membawa 1 mahasiswa baru minimal. Jadi itu menjadi hukum wajib. Ya. Ini beruntung yang di sini, tapi saya titip utangmu. Saya ini mahasiswa pengkaderan, begitu ya. Dan yang belum wisuda mulai memuridkan yang lain. Kalau adikmu boleh, kalau temanmu boleh, kalau tidak ada makmum. Karena untuk wisuda tidak kenal usia. Orang makanya bilang long life education. Lalu Badan Pengurus Pusat sedang menggodok, khususnya bidang keuangan kita, akan menyediakan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi STTI Hamburg, pertama-tama yang tidak mampu tapi berprestasi, tetapi ada hasrat seluruhnya. Karena berdasarkan visi yang kita terima itu 2030 1000 global churches akan menyerap lulusan STTI Hamburg selama 10 tahun ke depan 100%. Jadi saya menantang Bapak Ketua dan semua stakeholder untuk memajukan STTI Hamburg, sebab GPD memerlukan lulusan-lulusan ini. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku bahwa Anda sudah lulus, kami akan tes ulang. Akan tes ulang untuk seleksi penempatan, karena dalam 8 tahun ke depan kita akan buka 40 kelas PAUD dan 40 kelas TK di seluruh Indonesia, dan itu akan menyerap 120 lulusan Hamburg. Sementara saya memerlukan 750 pendeta gembala untuk 8 tahun ke depan. Saya agak ragu apakah Hamburg bisa memenuhi semua itu. Maka kita siapkan cadangan STI Bali, STI Purwokerto, STI Yogyakarta, dan STI Genta Jakarta, dan STI Salom Lampung. Tetapi yang pertama dan prioritas utama adalah milik kita, STTI Hamburg. Tepuk tangan untuk STTI Hamburg. Amin. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Bengkayang, disilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Agilika Kalimur Kecerdasan Sarga Basanga Akibat. Yang sangat kami hormati Pak Ketua Sekolah Tinggi Teologi
segenap hadirin para undangan, adik-adik mahasiswa, dan tentunya hari ini yang sangat berbahagia adalah rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang saya dari tadi dalam kondisi SMS. Senyum manis berlalu. Dan hari ini Sekolah Tinggi Teologi Humble Bengkaya akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, khususnya kehadiran orang-orang yang berilmu. Tidak hanya ini kan orang yang berilmu ini orang yang membanggakan karena mereka berbeda agama, sekaligus juga belajar menjadi anak bangsa yang baik. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kebahagiaan, dan tentunya iman. Saya tidak menyangka hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Namanya sambutan barangkali tidak akan lama. Nanti kalau lama bisa menjadi kompetitor Pak. Baik, yang pasti hari ini saya sangat senang sekali dan sangat bangga. Pertama kepada wisudawan-wisudawati yang hari ini mereka juga sangat bangga. Hari ini pecah telur. Perjuangan yang luar biasa. Ini hari ini adalah hari kebanggaan dan luar biasa. Jadi saya dalam perjalanan tadi sampai detik ini saya selalu berdoa, khususnya untuk saudara-saudara kita yang hadir di gereja ini diberikan kehidupan yang baik, kesehatan, dan kesejahteraan lahir dan batin. Dan ini tentunya akan membawa untuk kita semuanya, khususnya warga Bengkaya. Dan hari ini saya juga sangat bangga karena salah satu dari wisudawan kita hari ini adalah pasukan tempur kami di Kementerian Agama. Ini Bapak Imam. Jadi saya sangat terharu, sangat bangga dan sangat membanggakan. Jadi luar biasa, akan terbayarkan perasaan ini. Makanya nanti kebanggaan ini harus dibayar oleh orang di kesyukuran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selama mengikuti prosesi wisuda ini terasa kayak pengen kuliah juga. Jadi Pak Imam ini secara tidak langsung dan yang tadi juga memotivasi kita. Karena dalam bahasa kata Pak Dr. Haidar tadi kan kalau baik besok. Kalau dalam bahasa kami di bahasa telah ilmi dan nabi dan nabi. Jadi menuntut ilmu sejak dari buaya, dari kecil sampai kita mau masuk jadi bahasa akhir dari bahasa berganti. Jadi semangat itu makanya tadi ada wisudawan sangat muda, ada wisudawan agak tua. Luar biasa, ya luar biasa. Jadi sudah tidak langsung memotivasi kita. Yang kata Pak Dr. tadi, ya pengkaderan. Nah pengkaderan ini sebagai saudara, teman, bahkan ibu kita. Jadi motivasi yang luar biasa bagi siapapun yang menangkap pesan-pesan terbaik. Jadi kalau kita tidak menangkap pesannya, nggak merasakan apa-apa. Tapi hari ini kita merasakan pesan-pesan yang luar biasa, memotivasi kita, menyemangati kita untuk yang lebih baik dan lebih luar biasa. Yang ketiga, barangkali sedikit berbagi, tidak akan lama Pak.
selalu saya sampaikan di setiap kesempatan evaluasi kinerja di kantor Kementerian Agama dan Budaya. Dan ini selalu kami ingatkan. Yang pertama, ini yang kami sebut dengan 3 cita sukses, 3 cita sukses. Yang pertama, sukses di tempat kerja. Nah, kalau sukses di tempat kerja harus memiliki loyalitas tertinggi terhadap institusi. Tadi ada pembacaan ikrar alumni, ya itu wajib. Alumni harus punya loyalitas, bangga terhadap institusinya, terhadap lembaga pendidikannya sampai kapanpun. Ini loyalitas. Apalagi di tempat kerjanya masing-masing, di sekolah, di kantor, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai apapun profesi kita, loyalitas terhadap lembaga atau tempat di mana kita bekerja itu akan dinilai dengan baik. Apalagi mutu sekolah tinggi ini sangat luar biasa, tertib, tulus dan humble. Nah, dan hari ini semuanya yang hadir di sini semuanya humble, rendah hati kan? Iya, luar biasa. Orang-orang semuanya rendah hati semuanya, luar biasa. Yang kedua, kalau kita ingin sukses di tempat kerja, memang harus memiliki integritas sama antara kata dan perbuatan. Ini penting. Jadi repot kalau kita ngomongnya A, lalu sikap kita berlaku kita malah B. Harus saya lihat. Integritas itu penting. Kalau kita ingin sukses di tempat kerja, tanggung jawab, profesional, inovatif, dan bisa memberikan keteladanan. Ini penting. Itu kalau kita ingin sukses di tempat kerja, gimana? Yang kedua, sukses dalam keluarga. Tidak mungkin kita bisa sukses di tempat kerja kalau kita tidak sukses di dalam keluarga. Keluarga kita abaikan. Kita sukses, luar biasa sukses di tengah masyarakat membanggakan. Tapi keluarga kita hancur lebur, kita tidak peduli dengan keluarga kita yang terdekat. Bisa jadi mungkin ada keluarga kita yang belum sempat menikmati pendidikan baik. Kita punya kelebihan, bantu sekolahkan di sekolah tinggi teologi jadi hamba. Bantu yang punya kelebihan rezeki, bantu. Ya, kapan siapa lagi? Kapan lagi kan? Kita sendiri yang bisa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Karena kita bisa dikatakan sukses dalam keluarga kalau kita menjadi sosok yang paling baik terhadap keluarga kita. Untuk apa kita bekerja? Sukses di tempat kerja, tapi keluarga kita terabaikan. Pendidikannya, kasih sayang dan seterusnya. Yang kedua, kalau ingin sukses di dalam keluarga harus ada sinergisitas antara cinta agama dan cinta bangsa. Keagamaan dengan keindonesiaan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Harus wajib dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Kita cinta agama kita, kita juga cinta bangsa kita, cinta negeri kita, cinta Indonesia. Tuh, kalau kita ingin sukses, maka sejak dini harus sudah ditanamkan semangat cinta agama dan cinta bangsa, cinta Indonesia. Kalau tidak sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka yang akan terjadi adalah munculnya paham-paham radikal, paham-paham intoleran, bahkan tidak peduli, bahkan benci dengan bangsa sendiri, benci dengan Indonesia, bahkan ingin mengganti Indonesia ini dengan sistem, dengan negara yang mungkin diinginkan oleh mereka. Padahal perjuangan Indonesia itu tidak mudah oleh para pandai kita, oleh para petinggi bangsa kita terdahulu. Perjuangan yang luar biasa menjadikan Indonesia ini Pancasila sudah final, tidak ada perdebatan lagi di situ. NKRI harga mati sudah selesai. Nah, hari ini setelah ini jadi humble, memberikan porsi penanaman nilai-nilai agama. Tapi di saat yang sama kita menjadi orang yang beragama sekaligus orang yang bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu sukses dalam keluarga. Yang ketiga, sukses di tengah masyarakat.
Kalau kita ingin sukses di tengah masyarakat harus menjadi tokoh penyebar kedamaian, menjadi sosok penyebar kedamaian, bukan menjadi orang yang menyusahkan. Kalau udah lihat si A datang ke kampung, udah pada lari orang, bikin repot, bikin susah, ketakutan, karena selalu bikin rusuh. Kita tidak menginginkan manusia-manusia yang justru hanya menjadi penyebar kerusakan. Jadilah manusia-manusia yang cinta kedamaian dan penyebar kebaikan. Dimanapun kita berada, pasti orang senang. Mau orang Batak ke Bengkayang, orang Bengkayang ke Sumatera sana, biasa saja. Karena kita sudah menegaskan diri kita menjadi orang yang bisa menyebarkan kedamaian, kebaikan, bisa diterima di mana-mana. Tidak ada batasan etnis, suku, agama dan seterusnya. Bisa hidup berdampingan dan hidup bersama. Yang kedua harus bermanfaat dan memiliki budaya sosial. Kalau kita ingin sukses di tengah masyarakat, harus bisa menanamkan di dalam diri kita menjadi orang yang sangat bermanfaat terhadap sesama dan memiliki budaya sosial. Kita butuh orang baik, kita butuh orang jujur, tapi peduli. Jujur, peduli. Baik, peduli. Itu yang excellent. Ada orang baik tapi tidak peduli. Nah, kita butuh orang yang baik. Makanya saya yakin dan percaya hari ini kita punya wisudawan, wisudawati adalah orang-orang yang baik, jujur, sekaligus peduli terhadap lingkungannya, terhadap sesama. Yang selanjutnya, kalau ingin sukses di tengah masyarakat harus punya skill. Sekarang kita tidak bisa. Ini peradaban luar biasa, pesat perkembangannya. Kalau kita tidak menguasai skill terbaru, kita akan tertinggal dan ditinggalkan. Ini nelpon tidak tahu, gunakan WhatsApp bisa, ya kan? Sekarang ini perang media. Nah, kita kalau tidak menguasai media, wah repot kita. Nah, jadi menguasai skill, keterampilan hidup lah. Ya, keterampilan hidup di mana kita berada. Kemudian punya kredibilitas. Jadi kita ini di mata orang punya bisa dianggap aman, jujur, bisa dipercaya. Jadi orang yang tidak jujur, itu takut sama orang yang tidak jujur. Nah, jadi betul. Selanjutnya, kalau ingin sukses juga di tengah masyarakat harus membangun network jaringan. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Kalau orang yang punya network jaringan yang baik, dia banyak teman, banyak relasi, itu akan memudahkan dia bisa sukses di tengah masyarakat. Barangkali sekedar, ya kalau mau dikatakan orasi jadi dua, saya sekali lagi sangat gembira dan senang apalagi tadi orasi ilmiahnya Pak Pendeta Dr. Espropriannya. Saya percaya sangat mencerahkan kita semua. Saya orangnya senang belajar, makanya ketika ada materi-materi seperti ini saya catat betul, saya olah menjadi paham. Saya senang belajar dengan materi agama apapun, karena saya kan dulu dilahirkan di Jogja, di dunia pendidikan di Jogja. Jadi Jogja itu banyak mengajar. Saya sering hadir pada kegiatan teman-teman di gereja, baik Kristen Katolik juga. Jadi saya sudah dibangun semangat keterbukaannya sejak pendidikan di Jogja. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sukses untuk kita semua dan mudah-mudahan kita sukses di tempat kerja kita masing-masing, sukses di dalam keluarga dan sukses di tengah masyarakat. Mungkin pesan terakhir, teruslah berkarya, jujur dan tetap rendah hati. Ikan sepat dimulai nyaman, ayam selasih dicari orang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai di sini dulu dong. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Nino bercerminkan sarang pasangan kehidupan. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Diakonia Anugerah Bengkaya kepada Bapak Pendeta Simpson Rido, Magister Teologi, kami persilakan. Saya harap tidak terlalu lama karena ini adalah waktu yang kesabaran kita sudah semakin menipis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili pengurus Yayasan Diakonia Anugerah Bengkaya. Hormat dan salam kasih kami kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pada Mesir. Tadi ketika dia bilang ingin belajar lagi, kalau kecil Bapak belajar lagi. Tapi Bapak nyebrang ajak ngajar di SDT itu. Kami tidak mau buta terhadap dunia Islam. Kalau Bapak mau bisa ngajar Pak agama Islam, kami akan sambut. Sambut dan bahasa Arab kami belum tahu. Terima kasih dan salam hormat kepada para dosen, terutama kepada Ketua STT Marganda Sumatera dan yang kami hormati kasih ialah Bapak Ketua Umum Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia yang kemungkinan hadir bersama kita. Terima kasih dan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang sudah diwisudakan hari ini untuk menjadi satu tahap penyelesaian akademisi. Dan salam hormat saya kepada teman-teman gereja tetangga, ketua PGR ini, ketua apalagi yang saya lihat di sini nanti ketua BPD dan sebagainya, ketua API dan para API di sini. Kalau tidak adalah anggota API, Asosiasi Pendeta PIB. Asosiasi Gereja Pendeta Indonesia. Saya membaca satu ayat. Ini khusus kepada para wisudawan wisudawati. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awaslah dirimu sendiri dan awasilah pengajaranmu. Bertekunlah di dalamnya, di dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengar kamu. Ini pesan seorang Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Awasi dirimu. Kenapa perlu diawasi saudara? Karena nanti beberapa lama menghilang dari peredaran. Kemana siapa? Sudah tidak lagi. Sudah kemana-mana, tidak tahu riwayatnya. Itu yang soal, makanya perlu diawasi dirimu dan pengajaranmu. Tadi pagi saya ngomong dengan salah satu calon wisudawan ini. Tadi pagi masih calon. Saya katakan bahwa di wisuda itu belum sampai 10% yang kita dapat. Ya paling sangat 30% dan 10%. Tetapi nanti di lapangan itu yang menentukan kita. Pengajaran kita, kepribadian kita, khotbah kita akan menentukan. Dan kita akan terus berkembang, jangan berhenti belajar. Kalau orang sudah berhenti belajar,
biar sekelas apapun dia tidak akan bisa maju. Oleh sebab ini menjadi dasar bagi saudara-saudara untuk maju, tapi masih tetap belajar. Buku perlu dipelajari, banyak buku. Saya dulu sebelum mempunyai YouTube kira-kira 1 juta satu bulan saya beli buku. Buku saya dari rumah sampai saya banyak sekali buku. Jadi buku itu adalah pertanda bahwa kita mau maju. Tidak bisa kita hanya Alkitab. Walaupun Alkitab itu penting, tetapi perlu dukungan-dukungan untuk kita pelajari Alkitab itu. Saya sendiri masih ingin belajar. Saya bercita-cita mau belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Saya mau pelajari supaya dengan kita bukan terhadap yang lain. Seorang sarjana harus mengetahui semuanya. Bagaimana merakit bom pun harus dipelajari. Bukan untuk dirakit, tetapi supaya kita bisa menolong orang yang merakit bom, misalnya bisa mendapatkannya bagaimana cara membunuh diri yang tidak mati, pelajari supaya kita juga bisa melayani orang yang suka bunuh diri, yang mau bunuh diri. Dan kita ini jangan kita berhenti belajar. Dan kepada para dosen, terima kasih untuk pengabdiannya pada Tuhan di bawah pimpinan yayasan. Kami sadar bahwa pelayanan bapak-bapak keras dan tuntutan zaman ini banyak, tetapi yayasan belum bisa berbuat banyak untuk hal ini. Karena bagaimanapun kita ini masih harus seperti main gitar, harus setel kiri, setel kanan, supaya nanti tahun kapanlah ada harmonisasi yang baik, akan ada yang lebih baik. Saya selalu berpikir begini, di dalam rumah tangga saya dengan anak-anak saya katakan, nah, rumah tangga kita memang begini adanya. Tetapi mudah-mudahan nanti ketika rumah tangga kamu itu akan lebih baik. Di gereja saya katakan, beginilah keadaan ketika saya memimpin. Nanti pengganti saya akan membawa gereja ini lebih. Di gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia sebagai ketua umum, saya dan satu periode. Saya katakan beginilah keadaan PD sekarang. Semoga nanti ke depan akan lebih lagi orang yang meneruskan pelayanan ini. Jadi iman saya, harapan saya itu selalu mengharapkan bahwa ke depan orang yang mengganti saya, orang yang akan melakukan lebih banyak lagi dan lebih hebat lagi. Sebab tidak jarang orang mau supaya yang memimpin setelah dia mau hancur. Banyak pikiran seperti itu. Supaya apabila tidak maju nanti dia bilang, ya lah, zaman saya dulu bagus, sekarang ya lah. Itu kebanyakan pikiran orang. Jadi sekarang mari kita selalu mengingini saudara-saudara nanti jadi pendeta lebih hebat daripada kami. Untuk itu saya menyambut saudara-saudara untuk masuk di lingkaran atau barisan pendeta. Pendeta itu diperkirakan, apalagi seorang STH. Orang berpikir akan mengetahui semuanya. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Sebab orang berpikir kita akan tahu semuanya. Padahal masih banyak hal yang kita harus belajar. Jadi saya tidak terlalu lebih banyak lagi dari hal ini. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara. Jadilah orang yang berkepribadian
Kembalian Hampir rendah hati dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing mereka. Semoga di hari-hari yang akan datang Bapak dapat kekuatan yang baru lagi. Demikian yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan biarlah saya mau berpantun tapi tidak ada pantunnya. Paling saya tahu ikan sepat, ikan gabus. Ya begitulah teman-teman, ikan gabus. Terima kasih. Selanjutnya, ucapan terima kasih dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Humble Bengkaya kepada Bapak Dr. Marganda Simarmata, Magister Teologi di Singapura. Shalom Bapak Ibu. Pertama, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati istri Humble hingga di hari ini diizinkan untuk mewisuda pada keempat program sarjana dan angkatan pertama program magister. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkaya yang dalam hal ini hadir. Jadi melakukan benar mengingatkan supaya Jakarta memang teknologi. Saya mohon izin menyebutkan Bapak Haji Dausir, sarjana agama, kepala kantor Kemenang Kabupaten Bengkaya. Terima kasih juga kehadiran Bapak Heru Bujono, Magister Kesehatan Masyarakat dari KIS Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkaya. Terima kasih Pak. Mewakili. Yang ketiga ada Bapak Wardi SSI, Direktur PDAM Kabupaten Bengkaya. Terima kasih Bapak Sekaligus dan warga Wisudawan. Terima kasih untuk Ketua Yayasan yang terus memotivasi dan mendorong STTIH di dalam keterbatasan untuk melakukan semampu dan semaksimal mungkin. Terima kasih untuk para hamba Tuhan di Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, Bapak Ketua Umum yang hadir bersama kita perdana menghadiri wisuda sebagai Ketua Umum, Agenda Profesor Marian LBH. Dari DPD 1 Kalbar ada Bapak Yanto STH, dan ini Sekretaris Pak Majen, Pendeta Majen, dan para hamba Tuhan yang hadir. Juga dari rekan mitra dari gereja-gereja sahabat dari lembaga Kristen yang ada di Kabupaten Bengkaya. Terima kasih untuk bapak-bapak dosen, ibu belum ada, tapi kita mengabdi supaya ke depan ada ibu mengatur rumah tangga atas dedikasi dalam mendidik para mahasiswa yang hingga hari ini satu tahapan kita sudah menyelesaikan. Terima kasih kepada Dewi sudah juga yang telah mempersiapkan dengan baik. Terima kasih juga untuk para mahasiswa yang membantu acara ini berlangsung dengan baik. Terkhusus untuk para wisudawan, kami ucapkan selamat. Tuhan menolong memberkati terus dengan panggilan pelayanan baik di gereja, di pendidikan dan di masyarakat. Terima kasih untuk seluruh keluarga, baik orang tua, suami, istri
yang telah mendukung perkuliahan para hambanya wisuda-wisudawati sehingga hari ini boleh menyelesaikan studi, dan mengucapkan terima kasih untuk jemaat PPB Anugerah Bengkaya yang digembalakan hambanya Bapak Pendeta Simpson Lima MTH yang menyediakan gereja Anugerah Bengkaya menjadi tempat kita melaksanakan wisuda ini. Dan terpujilah Tuhan, Bapak Ibu, program studi di STT Injili Hambel telah terakreditasi, diawali dari program studi S1 Pendidikan Agama Kristen tahun lalu, diikuti akreditasi prodi S1 Teologi, dan tahun ini prodi S2 Pendidikan Agama Kristen telah terakreditasi. Dan sekaligus terpujilah Tuhan kalau hari ini S2 Teologi menurut catatan di website BPT juga telah terakreditasi. Dengan demikian, Bapak Pendeta yang STH yang kerinduan untuk belajar lagi, mari kita bergabung. Para guru yang masih sarjana yang bergabung, dan Bapak Ibu jemaat, para pekerja majelis, dan semua yang rindu belajar, mari bergabung. Ini kerinduan kita, dan di atas semua itu mohon maaf apabila ada kekurangan, keterbatasan dalam pelayanan dan sambutan kami. Kita boleh saling mengampuni, dan acara ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sudah di bagian penghujung acara. Oleh karena itu kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian yang menyatakan hati hamba. Prosesi akademika Sekolah Tinggi Teologi Injili Hambel Bengkaya selesai.
Makasih ya. Tidur ya. Kepalanya rambut. Dua yang tangannya yang kasih kanannya bu. Ya, kasih ruang ya, kasih ruang ya. Yang 1, 2, 3. Itu meja itu. Meja bukan ada. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oh iya lagi ya. Oke ya.